Literature and filmnya di depan, setelah itu ini ya, ini literature and film, ada apa, racism, kemudian characterization. Levels of racism, characterization in film. Oke. Ini ya, ini itu ininya ya, jangan dibalik gitu ya. Jelaskan sebagai teori rasisme, setelah itu clear characterization in film ya. Kalau mau juga multiculturalism, it's okay. Saya dan Anu ya. Ya, itu thank you Hovifa. Saya malah belum berhasil mendownload. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau mau lihat characterization in film ya teman-teman, lihat di Nah, kalau misalnya di Allhack mau pakai karakter film, ya, lihat di daftar isi, di situ ada halaman, di halaman, sebentar. Ada di situ di bagian halaman yang membahas tentang characterization. Editing, sinematografi, visual design, ya. Nah itu ada di halaman 6, angka Romawi 6, fictional and dramatic elements. Jadi elemen-elemen fiksional dan dramatiknya ya. Ada di situ tentang characterization di halaman 59. Jadi ada characterization melalui stroke appearance, dialogue, external action, internal action, kemudian reactions of other characters, kemudian ada stroke contrast, dramatic foils, caricature, choice of name, dan seterusnya. Ya, di situ ada beberapa jenis drama characterization. Tinggal dilihat characterization-nya seperti apa. Oke. Ini kalau untuk di Allhack ya, contohnya. Multiculturalism. Nah, kira-kira begitu theoretical framework, kerangka teoritiknya untuk seperti itu. Yang lain tolong diperhatikan ya. Ini nanti dicontoh kalau misalnya tidak sempat jelaskan kalau yang lain. Teorinya begitu, kemudian metodenya, lihat metodenya yang ada di bukunya, saya lupa. Nanti saya coba sharekan juga ya, metode untuk film. Ada itu Mikos. Cari qualitative research yang ada Mikos. Ada Mikos di dalam. Coba saya lihat ya.
Oh, ini dia. Di mitos ditulis oleh Nikos di dalam, saya share screen ya. Ah, oke. Saya kira hak selanjutnya dilanjut. Begitu ya, Dilhak, koreksi dari saya. Silakan dilanjutkan tugas akhirnya. Kalau ada yang tidak ditanyakan, silakan tanya di grup supaya Anda tidak salah dan bisa lulus di mata kuliah ini. Karena kalau salah, gitu ya. Supaya Anda jalan yang sama untuk selanjutnya. Thank you. Lanjut. Siapa lagi? Lebih baik Anda bikin kesalahan sekarang ya. Untuk ini. Nanti di grup WhatsApp saya akan lihat satu-satu apa yang harus saya koreksi ya. Lanjut. Silakan di-share screen lagi teman-teman. Halo, Dani, Kevin, bisa di-share screen lagi yang akan saya tugasnya temannya, yang akan saya koreksi, atau siapa yang mau men-share screen miliknya silakan. Oke, thank you Kevin. Lihat ya. Ini dari punyanya Fajar, the representation of racism in games. Oke, lanjut. Next. Di slideshow biar lebih kebaca ya. It's okay, kita ke reset question-nya. Lanjut ya ke reset question. How does the representation of racism appear? Nah, ini diganti aja. How are the representation of racism portrayed? Ya. Coba diketik Fajar. Oke, karakter and characterization. Fajar, kalau karena ini kamu ngambil film, maka pakai karakter and characterization in film ya. Jangan pakai yang Kenan punya. Ambil tadi yang siapa lagi yang punya itu? Yang ada yang di buku yang saya bagikan itu, yang dibagikan, yang di-share sama temennya, ya.
Halo teman-teman, sorry keluar tadi ya. Ini udah bisa kelihatan nggak? Halo, Fajar, bisa dengar suara saya yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Fajar, question-nya diganti ya. How are? Jadi, silakan diketik how are the representation of racism portrayed in Get Out film. Jadi bagaimana representasi dari rasisme digambarkan di dalam film Get Out film. Ya, bisa diketik, Fajar? Sudah saya ketik di PPT saya. Coba diketik di grup di chat room supaya saya bisa koreksi langsung. Nanti salah lagi. Sudah saya di chat room. To analyze the representation of racism, bukan appear di situ, Fajar ya. That appear di purpose ya, yang dimunculkan atau that portray in Get Out film. Baik, Pak. Baik dari tadi. Mana chat di ininya? Mana chatnya? Sudah saya kirim, Pak, di kolom komentar. Fajar, saya tidak bisa dengar kamu. Dari tadi saya minta ke semua chat, ketik di chat room ya. Apa yang kamu mau bilang, apa yang saya suruhkan. Oke? Paham?
Oke, Fajar, silakan dilihat di chat room ya. Apa yang saya sudah koreksi, nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, lanjut kita ke teorinya. Fajar pakai teori apa? Tidak harus pakai teori characterization semua ya, teman-teman. Mungkin ada teori narrative, teori narration ya, symbolism, dan seterusnya. Tidak harus characterization semua. Oke, lanjut kita ke teori ya. Nah, ini jangan pakai dictionary semua ya, Fajar. Pakai expert. What the expert said. Dictionary not recommended. Ya. Oke, literature and film. Nah, ini African American criticism. Oke, lanjut. Halo, lanjut. Halo, Kevin. Ini belum bergerak nih slide-nya di saya. Sudah, Pak. Oke. Sociology and literature kayaknya kalau mau pakai sociology and film, Fajar. Ya, karena kamu meneliti film, bukan prosa. Meskipun kata Clearer itu masuk film, tapi lain ya. Masuk literature, tapi yang lain masih membantah. Race and racism, oke, level of racism ternyata sama dengan yang tadi sebelumnya ya. Oke, lanjut. Kalau begitu, rubah judulmu, Fajar. Judulmu tadi apa, Fajar? Halo? Kamu meneliti rasisme saja atau spesifik race and racism? Nah, ini ada negative effect of racism. Nah, ini harus diarahkan lagi nih analisisnya, Fajar. Coba lanjut. Komitot. Ada lagi the effect of racism ya. Ini harus diperjelas nih yang apa yang mau dibikin sama Fajar ini sudah terlalu luas. It's okay sih kalau misalnya ini kalau bisa dilakukan, tapi kalau tidak dibatasi. Tapi kalau bisa dilakukan semua level of racism sama the effect of racism, it's okay. Halo Fajar, kamu mau fokus level of racism atau sampai ke the negative effect of racism? Saya mau fokus sama diketik Fajar, suaramu tidak jelas umur ya, jadi tidak terjelas. Jadi saya sarankan ketik dari tadi. Oke? Fajar mau fokus yang mana? Apakah mau diteliti semua level of racism sama sampai ke negatif, sampai ke effect of racism, ya? Ataukah salah satunya saja, ataukah semuanya, gitu? Karena racism yang dimaksud representation of racism ternyata di rumusan masalah itu tidak hanya soal rasismenya, tapi ternyata ada spesifik lagi level and effect of racism. Ya, jelaskan nanti di background yang dimaksud dengan racism di sini. Focus of study, your focus of study are level of racism and effects of racism. Ya, coba diketik. Mau neliti semuanya atau satu saja? Oke ya, oke.
Oke, mau fokus ke semuanya berarti ya. Nah, jadi pastikan Anda, Fajar, mau mengklaim bahwasannya terdapat level dan efek di of racism di film itu, ya. Tapi kalau pakai how, Fajar, sebelumnya kamu harus ada teori yang intrinsiknya ya, fictional and dramatiknya ya. Fictional and dramatical effects of the film, gitu ya. Nah, tadi sudah dikoreksi, ada tambahan di situ, ya. Ini hanya memang penyakitnya teman-teman di fictional, tapi tidak berpretensi, not pretend to analyze the how or intrinsic elements-nya. Oke, lanjut ke yang lain, masih waktu 3 menit. Kira cukup untuk ini Dani, ya. How Racism, wah judulnya ini enggak begini, dan judulnya itu apa? Itu yang How Racism Towards Asia. Enggak pakai how, ya. Racism Towards Asia in Epimen 4 is represented. Apa judulnya ini? Pakai di depan ya. Apa di situ bisa misalnya racism towards ASEAN in Epimen 4, movie kah, novel kah, dan seterusnya ya. Film, oke. Ras Asia, Asia not the rest. Dan Asia aja enggak apa-apa, maksudnya orang Asia ya. Asian American. Toward Asian American. American ya. Oke, kita lihat questionnya, what kinds of racism towards ASEAN American that represented in Epimen 4 film. Itu dimiringkan, di belakangnya tambahkan film. How does ganti dengan how are the negative effects of racism. Ya. Is-nya hilang di belakang. Represented in Epimen 4 film, it's okay. Objektifnya to identify the kinds of racism. Nah, kalau di atas pakai levels, dia kinds ya, it's okay. Di bawah juga kinds, okay. Kemudian to analyze how the effects of racism. Apa itu kinds of racism? Jar? Coba lihat di teori. Di teori itu kinds of racism apa aja? Nah, ini di teori Jar, dan kamu tidak menjelaskan kinds of racism. Race and racism aja. Nah, di situ harus jelas sesuai dengan set question, ya, harus ada penjelasan tentang kinds of racism. Kalau tidak ada, jangan pakai rumusan masalah kinds of racism. Apa-apa jenis rasismnya? Coba diketik di situ kinds of racism, di bawahnya race and racism. Di bawahnya 2.3. Nah, di situ kinds of racism. Apa kinds of racism?
rasisme apa di situ? Kalau kinds of discrimination boleh ada race, ethnic, tapi kinds of racism apa tuh? Apa-apa jenis rasismenya? Ayo. Nah, ini dia. Saya belum terlalu dalam. Nah, itu dia. Jangan-jangan teorinya bukan seperti itu. Ya, based on teori ya. Kalau kinds of discrimination itu sudah umum atau sudah ada, ya. Ada discrimination based on race, ethnic, nationality, religion, gender, sexual orientation, dan seterusnya, ya, age dan seterusnya. Nah, kalau kinds of racism perjelas ya, di situ rumusan masalah satu umum mau spesifik bicara tentang apa. Oke? Nah, itu ya. Ini sudah jelas nih the lack of teorinya. Nah, kalau etnik bukan rasisme berarti ya. Tapi kinds of discrimination di situ. Nanti cari yang ethnic discrimination. Nah, kalau berubah di teorinya di sini berarti di background sama di rumusan masalah sama di tujuan semuanya harus berubah. Ya, be consistent, please. Be consistent and systematic. Oke? Oke, gitu ya. Dan seterusnya. Di metode, lihat di Mikos, dan lihat di penelitian-penelitian sebelumnya. Oke? Anda tidak ada kelas lagi kan? Setelah ini, ada yang punya kelas lagi setelah ini? Ada? Halo? Tidak ada. Jadi saya lanjut aja ya, kecuali kalau ada yang punya kelas, boleh silakan. Kemudian sampai yang punya ruangan mau pakai ruangannya ya. Nanti akan ada pemberitahuan di grup dosen kalau ada yang mau pakai ruangan. Oke, lanjut ya. Siapa lagi? Ini berapa orang ini? Ini 13 orang yang gabung plus Ashar yang keluar masuk. 13 dari 21 berarti ada orang yang tidak hadir ya. Oke, kita lanjut. Social conflict theory on short story. No, tidak ada teorinya di situ, Wildan. Diketik langsung di situ ya, hilangkan teori. Bukan on, tapi in. Teorinya hilang. Bukan on, tapi in. Short story-nya cut dulu. Short story itu di belakangnya judul. Oke. Situ. Oke, social conflict in. Kita lihat background. Apa maksudnya itu? What are the social conflict? Social conflict itu terlalu general ya untuk research question. Mungkin di situ what kinds of social conflict portrayed ya. Oh ya, itu maksudnya apa? What kind?
Diketik, nggak usah ngomong ya Wildan, karena nggak terlalu jelas di saya, diketik. Tolong direvisi ya, Dani, di situ, di research question, bukan what are, tapi what kinds of, mungkin ya, ini hanya perkiraan saja, ditandai di situ kinds of-nya dikasih warna ya, Dan, kasih warna kuning kah atau hijau. Oke, yang jelas, yang right, oke. What kinds of social conflict portrait in kasih judulnya apa di atas, di copy judulnya dan pakai huruf kecil ya. D-nya hilangkan. Yang depan in the short story. Oke, bawah. What are the effects of social conflict on the leading character? Apa maksudnya itu? Diketik. Coba, Wildan. Apa maksudnya research question kedua itu? Diketik ya. Ini double word ya, research question-nya. Biasanya Pak Sigi mengizinkan aja. Jadi dua-duanya ini to identify, bukan to describe or to analyze ya. Jadi semuanya identifikasi saja. Biasanya kalau riset begini sih grade-nya agak kurang. Ya. Kalau karakter utama main karakter, bukan leading karakter. Ganti di situ ya. Oh, yang B-nya word-nya ganti how dan di bawah. Ya. Word-nya ganti how. On-nya diganti in. How are the effects of social conflicts to work? Sorry. In itu ganti to work. Oke. To work the main character. Oke, sampai di situ kita turun ke bawah di teori. Kinds of social conflict itu udah benar ya. Effects of social conflict it's okay. Nah, research method ke bawah ya. Oke, ini short story jadi boleh pakai metode sastra. Lanjut ke bawah kalau masih ada. Analysis RT1 discussion. Oke. That's right. Gitu ya, Wildan. Silakan dilanjut. Yang lain lagi. Ini punyanya siapa nih? Race discrimination in Malcolm X. Apa ini? Movie kah atau film atau apa? Atau film kah? Short story, novel, drama, poetry? Yang punya film, tulis di situ. Film. Di judulnya tulis di belakang. Film, it's okay. Ditandai warnanya, warna kuning kah, merah atau apa yang baru di-revise. Gitu. Oke, lanjut. Ini background, jangan lupa ya, the reason why do you choose the topic and the work ya. Apa alasannya? Oke, lanjut ke research question. What kinds, pakai S, karena biasanya jenis itu lebih dari satu. What kinds of discrimination toward black people that represented in bla bla bla. Oke. How are discrimination, bukan enggak pakai that, that-nya hilang.
Ya, how are discrimination represented in Malcolm X film? Okay. Purpose to identify, to analyze, to identify the kinds of discrimination that represented, to analyze how the kinds of discrimination represented in Malcolm X film. Okay. Next ke teori. Berarti teorinya tentang kinds of discrimination, character and characterization, plot, point of view, it's okay. Tapi ini di film ya. Next. Oke, ya nanti dilihat research instrumen apa semua ya, data and data source, oke. Lanjut. Data collection, observing the object, ya. Selecting certain data. Nah, ini nanti dan ditulis di situ melalui screenshot kah atau apa gitu ya? Atau types the dialects atau apa di situ, jenis datanya seperti apa, how to collect the data. Coba di data and data source, jenis datamu apa? Data and data source, apa datamu? Dialogue and conversation, ya, it's okay. That relate to the kinds of discrimination. Okay. Tidak perlu screenshot, hanya dialognya. Dialog aja kah? Kalau tidak perlu screenshot, tidak usah ditulis. Kalau butuh screenshot, kalau memang dibutuhkan screenshot, silakan ditulis di situ jenis datamu berupa screenshot. Oke, next. Itu research instrumenmu itu alatnya ya kamu sendiri sebagai penonton dan juga mungkin ya alat-alat yang kamu pakai, laptop, screenshot tools, dan seterusnya. Data collection, how to collect the data. Jadi Anda selecting, jadi di situ tulis types of type, titik dulu, tandain aja ya, type of type itu artinya mengetik ya type. Type the dialog and screenshot the picture that relate to the data. Oke, data analisis silakan diterangkan bagaimana menganalisis data-datanya. Gitu ya, untuk yang ini silakan lanjut ke yang selanjutnya. Oke, ini tugasnya siapa nih? Lutfi. Lutfi apa judulnya ini? Rejective behavior towards black people in antebellum film. Nah, ini rata-rata ngambil film. Saya berharap bukan karena Anda mau cari gampangnya, karena meneliti film itu sama rumitnya dengan meneliti prose, ya. Anda harus betul-betul menguasai teori dan metode penelitian film, gitu ya. Jangan karena pendek, gampang ngambilnya, gampang itunya. Oh no, saya akan koreksi metode sama teori Anda tentang film. Oke, prejudice and discrimination. Definition of prejudice. Di background teman-teman cantumkan lagi di situ, dan di background semua yang lain tadi termasuk Deol Haq. The reason why do you choose why do you choose the topic and the object? Tulis di situ. The reason why do you choose, di background ya. The reason why do you choose object, the object, and the topic.
Topik itu maksudnya rejective behavior. Semua ya background-nya tulis itu. The reason. Alasannya. Why. Apa pentingnya. The importance of your research and the relevancy of your research. Itu kenapa harus dijawab reason-nya. Why is your research important? Okay, the reason, why do you choose the object and topic? Research question-nya, what kinds of rejective behavior? Ya, coba dicek ya teman-teman, apakah rejective behavior itu ada kinds-nya. Yang siapa sih yang punya ini? Lutfi ya. Kemudian, how are the response of rejective behavior that represented in antebellum film? It's okay. The objectivenya to identify the kinds of rejective behavior, kemudian to analyze how the kinds of response, to analyze how-nya hilangkan, dan nomor 2 objektifnya to analyze the kinds of response, S-nya hilang, toward, bukan to ya. Di atas bukan of. Nah, ini coba Lutfi maksudnya ini how are the response of rejective behavior? Respon dari rejective behavior, kayaknya di situ response toward ya. Jadi respon terhadap perilaku penolakan, perilaku rejective. Yang di research question di atas dan di ini ya, ditandai itu of ganti toward. No, yang di nomor 2. Ganti toward, kemudian kasih warna di situ. Oke, tidak apa-apa, tapi to-nya pakai toward ya, Lutfi. Toward rejective behavior, biasanya sih behaviors di situ, atau behavior dicek lagi. It's okay, yang penting Anda bisa, ini nanti bisa dikonsulkan lagi selanjutnya ke saya di grup WhatsApp. To identify the kinds of rejective behavior, kemudian to analyze the kinds of response toward rejective behavior that represented blah blah film. Oke, kita ke teori dan bawah. Nah, ini dia apa pentingnya karakter and characterization. Di rumusan masalah tidak ada karakter and characterization sepertinya. Lutfi, please consider that, ya, is it important or not. Jangan-jangan cuma ikut-ikutan karena yang lain pakai characterization, kamu juga mau pakai. Ya, tapi kalau misalnya tidak dibutuh, ya, remove. Oke. Oke. Rejective behavior and the kinds of, ini terlalu panjang nih. Enter dulu dan rejective behavior and kinds of such verbalization. Nah, itu N-nya hilangkan, rejective behavior hilangkan. Yang di atas N. Setelah N. No. N-nya hilangkan. Kemudian itu the kind sampai S hapus. 251 ya. 251 dan bukan 26. 251. Oke, itu dimerahkan ya. Itu maksud saya seperti isi dari the behavior, jadi 251 verbal, 52 discrimination, dan seterusnya. Yes, betul. Hapus itu sampai as. Oke. Verbal rejection, discrimination, enter.
Ya, 252. Oke. Kemudian physical attack, N-nya hapus, physical attack 253. Oke. Satu tab ke kanan itu, Dan. Ya, satu tab ke kanan itu 251, biar kelihatan. Ya, oke. Lanjut. Oke. 253, oke. Kemudian response of reject, response toward, ya, bukan of, response toward, towards rejective behavior, ya. Oke, itu using-nya hapus. Enter 261 traits. Ini disesuaikan aja nanti Lutfi ya. Ininya. Kemudian oke, nanti ditambahkan di situ kalau masih ada yang lain ya. Traits due to victimization, jenis-jenisnya apa di bawah dan seterusnya itu ditambahkan aja. Gitu ya. Lanjut. Oke, method how to collect the data. Nah, ini belum ada yang diisi ya, silakan nanti dilengkapi Lutfi. Oke, thank you. Next, yang lain lagi itu cukup. Nanti silakan dikirim ke teman-temannya lagi ya, Dani, hasil koreksinya, atau ya teman yang tadi bisa ini. Nah ini udah banyak nih, Ashar ya. Mirza. Oke, kita coba lihat Mirza. Langsung aja ke bawah, Dan. Discrimination. Tunggu ke atas dulu. Saya mau lihat judulnya, sorry. Discrimination towards people with disabilities as portrayed in the movie Music Within, directed by Stephen Wallace. Oke, directed by-nya hapus. Movie-nya di belakang. Movie aja. Oke. People with-nya hapus. Disabilities, S-nya dis-A diganti difable. Difables. Di situ bukan disability tapi difables. Difables people. Oke. As portrayed in the music within movie. Oke, gitu ya. Sip. Next, ke bawah. Kita coba lihat di background. Di background ini jangan lupa ya Mirza, pakai tulis di mention di situ why do you choose this disabilities issues ya. Lanjut. Oke, ada di akhir. Oke. Bukan what are ya, what types, R-nya hilangkan dan di situ. Oke. What the-nya juga. What types of response from the discriminated characters in the movie by Stephen. Nah, itu di-enter dulu. Oke, di-enter dulu tuh what are types yang keduanya. Oke. Itu from the nomor 1, from the-nya hilangkan aja. Response from discriminated characters. Response toward apa ini? Towards discrimination. Tulis itu what types of response toward discrimination. Ya nomor 1 dulu, nomor 1. What types of response toward discrimination? Ya, from discriminated itu ganti aja, hapus saja kayaknya.
kasih, Pak. Kaki, gerak kaki. Tak ada. Tak ada. Oke, sorry. Lanjut ya. What of response toward discrimination, ya. Karakternya hilangkan aja. What type of response toward discrimination? Disable. Difable. Disable-nya di depannya response. Toward disabled people response, ya, types of disabled people response toward discrimination in the movie, ya. Gitu. In the itu tadi movie-nya hapus saja. Sorry, tetap tadi. Nah, movie yang ini, musik within movie. It's okay. Itu aja dulu ya untuk sementara. Kemudian yang kedua, what are types of discrimination? Sama, ya. Ditukar. Ini nomor 1, nomor 2 jadi nomor 1, nomor 1 jadi nomor 2. Oke, nomor 2 ganti jadi how. How are the response? Jadi, oke. Itu cut, no, ya, betul. Of disabled people, pakai of, oke. Nah, toward discrimination, nah, oke, kayak gitu. Yang pertama, what are the types of discrimination that perceived by the characters with disabilities? Tahu tak ya? Apa, Bah? Tahu. Coba, tak ada, Bah. Coba tengok ada, tak ada. How are the response of nomor 1 dulu kita ini ya. What types of discrimination that perceived by the characters? Lutfi, apa yang kamu mau bilang di sini? Saya kebingungan malah. Coba, kalau mau dikoreksi, kira-kira koreksinya kayak apa tuh? Kalau mau diindonesiakan. Ini keputar-putar nih. Coba. Halo, Lutfi. Mirza, sorry. Mirza. Itu direct and indirect discrimination. No. Coba tulis kalimatnya yang tepat. Bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Jenis diskriminasi apa yang diterima begitu oleh karakter disable. Begitu kah? Coba dan di enter di situ setelah nomor 1. Oke, thank you, Bah. Nah, di situ tulis what types, nomor 1, ya enggak apa-apa ya. What types of discrimination
toward disable atau disable karakter, disable karakter, ya. That represented in music within movie. Itu dimerahkan, nanti silahkan Mirza pilih yang mana yang sesuai dengan yang diinginkan, ya, dari penelitiannya. Oke, next ke bawah. Research objective disesuaikan ya Mirza, to analyze, to identify and to analyze. Oke, next ke bawah. Movie discrimination. Nah, itu tadi ada types of discrimination ya, jenis diskriminasinya. Oh, berarti kalau tadi Dani ada types of discrimination itu ada ini ya, direct and kalau diskriminasi iya ya, tapi kalau racism saya tidak tahu. Oke. Nah, ini dijelaskan lebih rinci lagi ya, Mirza. Types of discrimination ini apa, direct and indirect. Dijelaskan lagi di situ, types of response-nya apa aja lagi di situ bawah. Nah, ini belum jelas nih, apa-apa jenis responsnya, ya. Apakah counter attack kah, resisten kah, apa gitu, dan perlu ada teori yang menjelaskan itu. Oke, next ke bawah masih ada di metode. Oke, di metode dijelaskan lagi ya secara terperinci. Next. Lanjut ke bawah. Oke, dijelaskan lagi ya, how to analyze and how to collect data. Oke, lanjut. Kalau masih ada. Ini Hovifah. Discrimination towards African American folk. Oke, next bawah. Ya, di background. Next research question. How is discrimination reflected? Oke. By Tony Katz-nya begini. By-nya situ hapus dan wow. Back. By-nya hapus. No movie. Jangan dulu. Back, kembali dulu. Jangan dihapus semua dulu. By aja. By, hapus. Tony Katz Barbaranya taruh di belakangnya in. Oke. Setelah Barbara apostrof baru S, Barbaras. Oke, di belakangnya bird itu short story baru tanda tanya.
Oke, di atas kembali ke judul. Tulis di situ Barbaras in, setelah in. No? Ya, Barbaras. Oke, short story. Oke. Next, ke objektif. Ini jangan lupa di save ya. To explain the discrimination, to analyze, ganti to analyze ya. To analyze, not experience it. Oh, tidak apa-apa. To analyze, aims to analyze the discrimination toward African American folk. Itu maksudnya apa, Hovifa? What do you mean about folk? Halo Hovifa, what do you mean about folk? Halo Hovifa, semacam pedalaman. Oh, maksudnya? Pedalaman apa maksudnya? Kalau dihilangkan folknya di situ, African American saja, apakah berpengaruh atau tidak? It is important or not? Kalau begitu hilangkan aja folknya. African American is enough, gitu ya. Itu 1970-nya, ini short story kan? 1970-nya hilangkan aja, ganti short story di belakang. Experience sheet-nya hapus saja dan. The discrimination toward African American in bla 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 short story. Oke. Gitu aja. To analyze how the discrimination. To analyze the discrimination pakai how di depannya to setelah analyze. To no. Setelah analyze. To analyze how the discrimination toward African American. Setelah African American di situ represented. Oke, kita lihat ke teorinya. Itu discrimination toward African American. Oke, next. Nah, sebelum ke pindah di atas dijelaskan ya di 2.1. Coba apa tadi reset question-nya dan coba kembali ke reset question ini ya. How is discrimination? Nah, di situ Hovifa harus jelas apa yang kamu maksud discrimination di situ. Kan discrimination macam-macam ya. Ada seharusnya lebih spesifik lagi, discrimination terlalu umum. Apakah kinds of discrimination atau types of discrimination? Perjelas di sini ya. Di reset question dan tulis di situ dalam kurung how, dalam kurung
setelah how di situ types or kinds. Baru merahkan, baru tanda tanya ya. Merahkan, tanda tanya, tutup kurung. Supaya di teori nanti, ya, di teori, di sini juga, di objektif. To analyze, how-nya di situ hapus, buka kurung, types or kinds, karena tidak spesifik kalau kita bilang discrimination saja, apanya diskriminasi gitu ya. Racial privacy invasion, ya nanti dijelaskan aja ya di teori gitu ya. Kan itu jenis ya, jenis diskriminasi itu Hovifa. You must explain about the kinds or the types of discrimination that that practice or that that persecute to African American, gitu ya. Dijelaskan lagi, coba ke teori dan sebelum ke characterization, kita ke discrimination dulu. Ke atas, ke atas. Ini kita coba setelah discrimination itu, setelah 21 enter ke bawahnya dan ketik di situ. Untuk catatan buat Hovifa, what kinds or types of discrimination do you mean? Setelah 2.1, 2.1. Ini masih terlalu general dan tidak ada spesifik ya. Ini dicatat ya Hovifa, the specific explanation about the types of the kinds or the practice of discrimination do you mean? Ya. Coba turun dan ke itu ya. The practice of discrimination do you mean? Gitu ya. Dan itu kasih warna merah supaya diingat betul-betul oleh Hovifa. Oke. Ini harus ada spesifik ya. Meskipun mungkin ada di dalam tapi kita tidak lihat di sub ini. Karakter, recession. Nah, ini teman-teman next coba. Tidak hanya characterization ya teman-teman, mungkin ada narration di situ atau symbolization ya. Tidak harus how-nya itu tidak harus characterization. Lanjut ke bawah. Nah ini juga biasanya kalau characterization tulis paling di bawahnya paragraf terakhir ya, dan apakah di situ types of characterization, tanda tanya of characterization ya. Biasanya sih ada direct and indirect characterization. Indirect lagi ada action, ada speech, action, dan seterusnya ya. Indirect. Tanda tanya. Merahkan. Ini harus jelas ya. Ada di bukunya Kenan. Tulis di situ dan Kenan. Ada di bukunya Kenan. Oke. Ada kok sudah sering saya bagi itu. This is the time to practice that what I share you before ya. Oke, lanjut. Lanjut ke metode. Ya, data collection tentunya ikutin aja yang sebelum-sebelumnya ya. Tidak apa-apa di duplicate ya. Ini how to collect the data.
Teman-teman, kalau short story atau novel, how to collect the datanya itu pasti membaca, read the novel, read the short story, identify, type and quote the specific data. After that, classify the data based on research question, and analyze that using the theory, the specific theory, gitu. Oke, masih adakah? Lanjut. Oke, Kevin. The representation of discrimination. Ke atas dulu di judul dulu, Kevin. Of-nya itu kecil ya, Kevin, O-nya. Oke. In juga. Oke, judul dimiringkan. Film tidak. Oke. Itu yang spasinya di antara D dan N dihilangkan dulu. Oke. Next, what kinds of discrimination that represented in the film? Nah, ini kalau what pakai how ya, Kevin. Research question kedua pakai how. Jangan pakai identify saja. How are discrimination represented in All Day and Night film? Katanya judul dimiringkan. Oke, objektifnya sudah pasti berubah juga. Bikin objektif yang kedua ya. To analyze how discrimination represented. Gitu. Nanti aja ditulis. Penting Anda sudah ingat. Theory kind of discrimination. Ada characterization in film. Tulis di situ characterization in film. Pakai teori buku yang tadi yang saya bagikan. Lihat jenis-jenis characterization. Tidak harus characterization ya teman-teman. Masih banyak lihat itu di dalam literature. Ada narration, ada symbolization, ya, ada imagery dan seterusnya. Ya. Multicultural teorinya di atas, bukan di bawah. Paling di atas kalau perlu ya. Di atasnya the kinds of discrimination. Cut itu, kemudian pindahkan dia paling di atas. Yang ketiga, no. Oh iya, film and literature pertama dulu, Kevin. Kemudian multicultural, kemudian kinds of discrimination, kemudian characterization in film. Oke. Kind di situ kinds ya, jenis-jenis. Oke. Oke, ke bawah.
Triangulation tidak usah kalau tidak dibutuh. Nanti makin membingungkan. Oke, udah. Setelah riset desain di situ data and data source. Oke, data collection, data analysis. Oke, cukup ya. Thank you Kevin. Ini ya dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Lanjut kalau masih ada. Oh, cukup ya. Dan kalaupun masih ada teman-teman, nanti bisa share di grup. Nanti saya coba baca, kemudian kasih koreksi ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, teman-teman, that's the end of our class this semester. Thank you very much for your attention. Once more, I'm sorry for my mistake ya. Selamat masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya untuk semua. Saya minta maaf kalau saya ada salah, sesekali marah-marah untuk menegur Anda ya. Suara saya kadang saya perkeras supaya Anda pay attention for my advice ya. Ensure that this is I do that for your better life and better practice in this class ya. Itu untuk kebaikan Anda juga ya. Caranya aja mungkin yang kurang menyenangkan, but ensure that I do that for your better study ya, untuk for your better life in this class gitu. Teman-teman, saya cukup ya. Kita bisa lanjut diskusi di grup. Thank you very much for the time and for your attention and for your attendance in this class. See you next chance. Ya, nanti saya umumkan kapan deadline-nya setelah jadwal UAS keluar dari fakultas ya. Silahkan dikerjakan aja. Paling cepat minggu depan Anda harus mengumpulkan. Paling lambat sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh fakultas. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pun kalau ada kita bisa ngobrol di grup WhatsApp karena room-nya nanti mau dipakai sama kelas yang lain. Thank you very much. I'm sorry for all of my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. See you.